Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sering jadi musuhnya orang yang mau istiqomah. Bosan. Ngaji ini mungkin teman-teman yang sudah mati-matian mengistiqomahi banyak yang bosan. Bosan Pak ya ngajinya kayak gini-gini terus. Mungkin kamu sering diserang rasa bosan. Lawan rasa bosan itu kalau kamu yakin yang kamu lakukan kebaikan. Gimana caranya melawan rasa bosan? Pahami objek yang kamu bosani itu dari perspektif yang berbeda. Bosan saya Pak, temanku ini saja terus tidak punya teman yang lain. Yo, kamu pahami temanmu dari perspektif yang berbeda, nanti bosanmu hilang. Kamu bosan karena kamu lihat temanmu dari sudut pandang itu terus selama ini. Nah, kebaikan juga begitu. Kamu ulang-ulang terus, yo mungkin kamu bosan ngaji ini tadi. Misalnya kamu bosan, mungkin karena kamu lihat materinya. Bosen Pak materinya gitu terus. Yo sekali-sekali jangan lihat materinya, lihat temenmu yang hadir di sebelah-sebelahmu. Itu mungkin kamu semangat ngaji lagi. Atau lihat kopinya lah, kopinya ya, atau lihat takmirnya, atau lihat apanya. Itu kan bisa penyegaran, kamu tidak bosen lagi. Kamu nonton sini terus kan bosen. Yo sekali-sekali nonton ke sana, yang sana nonton ke sini kan lebih seger. Nah itu ganti perspektif namanya. Kuliah misalnya bosen Pak, ketemu dosen itu lagi 4 tahun loh Pak. Misalnya, ya salahmu sendiri, kamu fokus ke situ terus. Wong yang lain juga masih banyak yang enak dilihat selain dosennya. Jadi ini namanya ganti sudut pandang. Tapi jalan terus yang diistiqomai, meskipun dengan perspektif yang baru. Imbangi dengan me time. Tadi ya, olahraga, rekreasi, hobi, tidak apa-apa. Ya jangan serius terus. Untuk mengurangi bosan, enak kalau ada teman yang bisa berbagi. Mungkin minatnya sama, yang diistiqomai sama. Nah, ini lebih meringankan dalam kebosanan. Coba ngaji ini 1:1. Yang ikut ngaji 1 sama saya saja. Itu mungkin dia, kalau sudah bosen mungkin dia tidak datang lagi. Tapi kalau banyak teman gini kan enak, saling curhat, saling ngomong. Kamu bosen ya? Iya saya bosen. Tapi kan sebenarnya kita tidak boleh ya bosen kayak gini. Iya ya, yuk ayo. Lalu kan enak. Kalau ada teman enak, kamu bisa saling membantu, saling menguatkan. Terus mengistiqomahi hal-hal positif agama ya lebih enak lagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang di frekuensi yang mendukung. Makanya istilahnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Frekuensinya sangat mendukung istiqomah kita. Dan tentu saja ayo menjaga dari pengaruh yang mengeruhkan. Jadi hal-hal yang negatif yang menghalangi istiqomah. Terakhir tentu saja berdoa. Ini yang bisa mengatasi rasa bosan kita. Ini contoh doa ya. Ini doanya aulia, dulu pernah kita bahas, Syekh Hasan Al-Basri. Ini doa dari beliau meminta istiqomah. Allahumma anta Rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, maka berilah kami rezeki dalam bentuk istiqomah. Nah ini kalau wali ya yang diminta ini. Kalau kalian kan minta nilai, minta kaya, minta jodoh. Kalau ulama mintanya istiqomah. Karena beliau tahu pentingnya istiqomah. Maka meminta istiqomah. Lanjut, saya loncati ya. Ini ada contoh ilustrasi hadis tadi loh. Bahwa hidup ini jangan kaku terus. Ada momen-momen kita yo istirahat. Ini hadis ini ada, ini boleh dicari di Sahih Muslim. Cerita seorang sahabat namanya Hamdullah.
Hanzalah ini serius ingin menjalankan agama. Cuma beliau ini mengeluh begini. Satu ketika beliau mendengarkan Rasulullah ceramah, cerita tentang surga, neraka. Wah, itu waktu pengajian itu saya harus serius menjalankan agama. Tapi begitu pulang ke rumah, asik dengan anak, dengan istri, tekad yang luar biasa tadi ya agak kendur. Dalam keasikan hidup normal. Tidak di masjid. Nah, ini menggelisahkan bagi Hanzalah. Terus dia mengadu. Pertama dia ketemu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya kok merasa begini ya. Padahal pengen serius loh. Tapi kok ya begitu ketemu anak istri. Kalau kalian mungkin begitu ketemu teman nanti pulang ke kos-kosan, ya kumat lagi aslinya. Nah, mengadu, kata Abu Bakar, loh iya saya juga kok begitu ya. Ayo kita tanya saja pada Rasulullah. Nah, begitu tanya pada Rasulullah, jawabannya Rasulullah, wahai Hanzalah, itu yang saya kasih tanda kuning itu, saatan. Saatan itu segala sesuatu ada waktunya. Tidak apa-apa, kalau waktunya santai ya santai saja. Waktunya main game ya main game saja. Tapi waktunya mengistiqomai amal baik tadi ya jalankan yang serius. Jangan serius terus. Kalau serius terus ya itu seperti hadis Aukamakol yang di paling bawah itu. Rawihul kuluba sa'atan ba'da sa'atin. Fa innal kuluba idza kallat amiyat. Istirahatkanlah hatimu sesaat demi sesaat. Jadi ya serius terus istirahat, ya serius terus istirahat. Kenapa begitu? Fa innal quluba, karena sesungguhnya hati itu idza kallat amiyat. Kalau sudah lelah dia buta. Hati itu kalau sudah lelah sampai puncak kejenuhan, puncak kebosanan, itu kan tidak jernih lagi. Maka ayo yo serius, tapi nanti ada istirahatnya, ada mainnya sebentar, rekreasinya sebentar, tidak masalah. Ya seperti istilah kalian hari ini tuh loh, kalau ada orang sudah tidak karu-karuan kan kita menyebutnya, oh kamu kurang piknik. Nah, kenapa kurang piknik? Kamu terlalu serius selama ini. Ayo sekali-sekali piknik. Baik, ini contoh tadi ya, bahwa memang perlu me time, perlu waktu tertentu untuk kita menikmati hidup ini biar kita juga bisa bersyukur. Nah, kalau diringkas ini, jalan kita untuk bisa kuat istiqomahnya, yang pertama kita harus paham tujuannya, set goals. Yang kedua, stay fokus, jaga fokus terus-menerus. Yang ketiga, do not procrastinate, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, share, biar tidak apa-apa orang tahu target-target istiqomahmu. Tidak apa-apa temanmu tahu bahwa saya ini ingin rajin Senin Kemis sekarang. Saya ini, setidaknya temanmu yang tahu tadi jadi penyeimbang. Siapa tahu kamu lupa khilaf. Loh katanya mau Senin Kemis malah pagi-pagi ngajak sarapan misalnya. Nah, karena ada teman. Kalau kamu tidak cerita tadi kan dia tidak tahu. Maka share goal, tidak apa-apa. Bareng-bareng kalau punya sahabat kamu berbagi. Yuk kita bareng-bareng mengistiqomahi ini. Misalnya saya target tiap pagi nulis misalnya. Kalau teman tahu kan enak. Habis subuh jangan tidur. Tadi katanya mau nulis. Terus stay positif. Optimislah dan self reward. Tidak apa-apa kamu beri hadiah dirimu kalau sukses dalam jangka waktu tertentu. Oke, nah ada booster, ada blocker. Boosternya tentu saja untuk bisa istiqomah kita perlu ilmu, kita perlu ikhlas, kita perlu warok. Warok itu terjaga dari hal-hal buruk. Kita perlu qanaah, mental ridho, menerima apapun jatah kita. Dan mujahadah, upaya yang terus-menerus untuk mendekat pada Allah. Ini menguatkan istiqomah. Ada blocker.
bloker ini menghalangi istiqomah. Yang pertama apa? Manja. Tidak tahan banting. Ada kesulitan sedikit saja bubar istiqomahnya. Ini namanya manja. Cengeng. Nah, mungkin badannya gagah tapi cengeng. Ada godaan sedikit terus bubar istiqomahnya. Ini kalau orang manja ini ya harus ditanggulangi. Yang kedua lalai. Lalai itu cuek. Nah, cuek juga akan jadi bloker. Disuruh istiqomah, Allah suka-suka saya lah. Lalai ini namanya. Ada lagi yang ketiga, kelihatannya sibuk luar biasa tapi tidak ada artinya kesibukannya. Hal-hal yang tidak penting semua. Jadi, ini banyak teman-teman mungkin coba dicek ya. Mungkin banyak kesibukan kita, yo sibuk sih. Mau diajak ini, wah tidak bisa saya sibuk, tidak bisa saya sibuk. Sibukmu apa? Ini loh, sudah mau naik level gameku ini terus-terusan. Ini coba deh, jangan-jangan waktu kita habis untuk hal yang tidak penting. Ya, jadi terus overthinking. Mikirnya dalam sekali, Pak. Ini saya mau mengistiqomai ini. Apakah kalau sudah saya istiqomai pasti Allah ridho Pak kalau saya Pak gini. Seandainya istiqomah saya tidak diterima, jangan-jangan malah saya sia-sia juga. Mikirnya dowo, orang melaku-melaku. Overthinking. Nah, ini juga akan jadi blocker. Dan tentu saja akan jadi blocker istiqomah kita, dosa dan maksiat. Dosa dan kemaksiatan akan menghalangi kita untuk bisa istiqomah, menggelapkan hati. Tadi sudah dijelaskan, kalau hati yang gelap tidak bisa diisi dengan kebaikan. Ingat-ingat, kalau bisa, mari mengistiqomai perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Banyak orang yang bukan salah kita mengistiqomai kebaikan itu, tapi hidup ini idealnya kan tambah baik, tambah baik. Kalau kemarin bisanya puasa hari Senin saja, ini kan kebaikan. Besok saya bisa Senin dan Kamis, ini namanya perbaikan. Yang seperti ini jangan dituding, wah kamu ndak istiqomah, kalau Senin ya Senin saja terus. Enggak. Jadi istiqomah itu ya mengistiqomai perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Lanjutkan, istiqomahkan perbaikan diri yang terus-menerus. Kemudian istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi. Tidak sekedar mengulang, tapi ada habituasi, menumbuhkan habit, karakter. Sehingga mengakar mendalam dalam dirimu. Berarti apa? Laksanakan secara serius mendalam. Sehingga jadi karakter. Jangan dangkal saja, iseng saja, tidak serius. Itu mungkin kelihatannya istiqomah, tapi sebenarnya cuma mengulang saja. Repetisi. Dan revaluasi. Belajar terus dinilai terus perbuatanmu. Apa memang pas begitu? Jangan-jangan yang kemarin sudah benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Ada yang lebih utama, lebih baik. Ini namanya revaluasi. Jadi istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.